Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini. Jadi di video kali ini admin akan review tampilan web UI untuk firmware auto-autoan untuk Redmi 4A yang dimana firmware ini sudah disetting sedemikian rupa normal semuanya, dan web UI, BFM dan semacamnya sudah terinstall gitu ya. Jadi tinggal dipakai aja. Kita akan review, dan bagi kalian yang sudah menonton video sebelumnya bisa lanjut ke video ini, ataupun bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya silahkan ditonton dulu baru nonton video ini. Oke, lanjut aja. Di sini IP-nya seperti yang saya katakan di video sebelumnya, kalian bisa menggunakan ini kan menggunakan USB tethering ya dari handphone Redmi 4A. Itu kalian bisa menggunakan IP ini, IP 192.168.2.1, bisa menggunakan IP gateway yang random banget ya, ciri khas dari handphone Xiaomi ya. Jadi kalau device-nya Xiaomi dijadikan auto-autoan seperti ini nih biasanya untuk USB tethering-nya. Kalau kalau untuk IP gateway dari hotspotnya, WiFi hotspotnya itu stabil, maksudnya di lock tuh bisa. Kalau untuk USB tethering entah kenapa nih rada bandel Xiaomi ya. Nah, di sini IP-nya ini akan terus berubah-ubah. IP gateway-nya untuk mengakses web UI ini akan berubah-ubah. Cuman kalian gak usah khawatir, kalian bisa menggunakan IP 2.1 ekornya. Namun jika kalian menggunakan IP ini juga bisa diakses gitu ya. Nah, ini tuh. Nah, tuh kan. Namun kalian menggunakan IP 2.1 juga bisa gitu. Nah, ini kita ketik 2.1 enter, dan ya sama-sama bisa gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, abaikan IP gateway yang ngacak terus gitu ya. Lalu kita lanjut aja. Di sini kita login dulu. Nah, kita login ke tampilan web UI-nya. Selamat datang di Redmi 4A Full Auto by Kaitokit. Berikut adalah tampilan web interface dengan desain menarik dan modis ala Luci OpenWrt. Dilengkapi dengan berbagai fitur menarik dan tool pendukung kegiatan injek. Semoga harimu menyenangkan. Oke, jadi di saat kalian login di web UI ini ada notif seperti itu ya. Oke, nggak masalah ya. Nah, oke, lanjut. Di sini teman-teman bisa perhatikan di sini IP internet publiknya juga dapat tampil lah ya di sini. Lalu di hostname di sini juga ada KWRT Android seperti ini. Lalu versi Androidnya juga kedetek Android 11, dan kernelnya, versi firmware-nya, device-nya tipe apa, dan jamnya gitu ya. Lalu untuk connection status ini juga kedetek, kartunya pakai apa, datanya hidup enggak, dapat IP atau tidak, dan di sini LTE RSRP-nya juga ditampilkan di sini. Oke, dapat sinyal segini ya, 93%. Lanjut, di sini di bawah ada RAM ya, RAM-nya segini kepakai, CPU dan baterai. Oke, sip. Lalu di sini kita ke log magis. Nah, ini log magisnya normal ya. Di sini ada tema, ini temanya simple interface ataupun argon terbaru. Kalau argon biasa seperti ini ya. Nah, ini argon biasa gitu ya. Ini kok tetap ikut bang. Nah, itu ya. Ini argon biasa. Lalu ini box UI. Kita pilih box UI. Nah, box UI itu seperti ini. Tuh ya. Oke. Jadi kita gunakan yang argon dulu. Setelah argon kita pilih simple argon gitu ya. Select time simple interface ataupun simple argon ini. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjut aja. Di sini ada file manager ya, file manajernya masih sama serupa seperti ini. Ada internal, eksternal, web UI ya, seperti ini ya. Jadi kalian bisa mengakses handphonenya lewat sini gitu ya. Lalu
ada modul manajemen ya seperti ini untuk modul-modul yang terinstall dan semacamnya. Kalian bisa install di sini tanpa membuka handphonenya gitu. Administration, startup, power setting ini untuk reboot handphone dan turn off ataupun mematikan handphonenya. Lalu di sini ada speed test. Speed test ini membutuhkan koneksi internet seperti ini. Lalu ada SMS viewer ini untuk mengecek SMS yang masuk di handphonenya. Lalu ada config generator, ini tentunya untuk teman-teman yang belum bisa membuat config sendiri, itu bisa menggunakan tool ini, baik menggunakan Vimos, Video, Trojan, Sidoshock dan yang lainnya. Lalu di sini ada script tool. Nah, ini kalian bisa gunakan script tool ini untuk mengupload file dan semacamnya. Lalu di sini ada Air Pilot. Air Pilot itu simpelnya mode pesawat ya, mode PES. Jadi dia akan mode pesawat sendiri gitu ya. Dengan apa namanya? Dengan mencari IP yang cocok dari host ataupun bug yang kita gunakan. Lalu di sini ada menu injection service. Nah, injection service itu tampilan box UI dan box UI sih, box for root dan class for images yang disatukan. Jadi di sini kalian tinggal pilih di select service. Di sini kalian mau pilih box for root ataupun class for images. Jika kita ingin class for images, maka kan seperti ini. Menunya cuma ada class for images, config YAML dan akun. Kalau kita ingin menggunakan box for root, maka tampilannya akan box for root, service, change, config dan masih banyak. Nah, untuk apa ya? Yang lain kalian kalau pemula nggak usah setting yang lain, cukup si akun ini kalian setting seperti itu ya. Lalu di bawah untuk box for root di sini ada dashboard dan si dashboardnya, dan di bawahnya service lognya gitu ya. Jadi kalian bisa cek di sini connect atau tidak, dan di sini class disconnect berarti tidak berjalan. Coba kita ke class for images, kita cek servicenya apakah dia running. Jadi pastikan hanya satu yang running ya. Nah, di sini valid stop class berarti dia tidak berjalan. Dan di sini juga sama, ada dashboard dan si dashboard. Kita bisa klik stop. Nah, oke, sip. Lanjut, di sini saya biasa menggunakan box for root ya. Lalu di sini ada host changer. Host changer ini untuk apa namanya, mencari IP dari si domain ataupun bug hostnya. Kalian mau menggunakan single, subdomain dan subnet, silahkan kalian gunakan fitur ini ya. Lalu di sini ada modem control. Nah, modem control ini jika kalian standalone modem aktif, ini akan menjadi modem aja gitu ya. Jika kalian geser seperti ini, semua service dimatikan. Ini akan jadi modem saja gitu ya. Wifi-nya apa ya, auto hotspot itu akan mati gitu ya. Jadi dia cuma jadi modem. Nah, kalau kalian hidupkan seperti ini, dia akan hidup terus. Dan di sini servicenya kalian bisa pilih gunakan BFM ataupun CFM ya, seperti itu. Lalu di sini juga ada tool yaitu logband. Nah, ini logband PHP-nya seperti ini, error ya, karena ini Redmi ini menggunakan aplikasi gitu ya. Oke. Lalu di sini ada connectivity, ini juga masih error, mungkin next akan ada update gitu ya. Nanti jika ada update, admin akan perlihatkan lagi untuk kalian. Lalu di sini ada interface ya seperti ini. Intinya bagi kalian yang menggunakan STW, OpenWrt, MIFI dan yang lainnya, jangan gonta-ganti di WLAN ataupun BRLAN gitu ya. Pokoknya jangan ganti-ganti kalau kalian nggak paham gitu. Nah, untuk logbandnya di sini menggunakan Cellular Pro. Ini menggunakan aplikasi. Nah, jadi seperti ini ya. Ini sudah bisa logband. Oke, di sini logbandnya di band 1 ya. Ternyata di band 1. Oke, enggak ya, ternyata di band 3 ya, band 3. Oke, kita coba di band 1. Nah, kita coba ke band 1. Terlalu besar, kita perkecil seperti ini. Dia akan membuka si aplikasi Cellular Pro ini, dan dia akan mengunci ataupun mengelok ke band 1, dan handphonenya akan terscreenshot. Ini kok gelap bang? Ya karena di handphone saya diaktifkan mode kuncinya guys ya. Nah, oke, jadi bentar, admin refresh. Waduh, ini kena goyang nih ya kabelnya ya. Oke. Aduh.
Nah, ini sudah bisa lagi. Oke, masih muter-muter guys. Nah, selamat datang di Redmi 4A Full Cellular Auto Pro by Kaitokit. Band Berikut 1. adalah tampilan web interface dengan desain menarik dan modis ala Luci OpenWrt. Dilengkapi dengan berbagai fitur menarik dan tool pendukung kegiatan injek. Semoga harimu menyenangkan. Selamat datang di Redmi 4A Full Auto by Kaitokit. Berikut adalah tampilan web interface dengan desain menarik dan modis ala Luci OpenWrt. Dilengkapi dengan berbagai fitur menarik dan tool pendukung kegiatan injek. Semoga harimu menyenangkan. Oke, barusan kena refresh 2 kali, jadi bunyi 2 kali ya. Lalu ini startnya. Nanti jika ada beberapa fitur yang perlu diupdate ataupun yang error, nanti admin akan review kembali untuk kalian semua gitu ya. Di sini ada connectivity, ada bandwidth. Nah, ini lama benar loadingnya ya. Kita tunggu ya. Oke. Di sini kita coba injek aja dulu ya. Injek kita gunakan. Nah, di sini class connected ya, statusnya sudah connect. Kita klik ke dashboard aja. Seperti biasa, bagi kalian yang bingung, ini di copy, tambahkan di sini. Nah, hapus add. Klik yang ini. Nah, gitu aja ya. Kita klik. Nah, ini untuk refresh. Ke global, refresh dan connect, tapi warna merah semua ya. Oke, yang penting connect dulu ya. Nah, ini sudah connect dan ini bisa internet nih guys. Apakah benar bisa? Nah, itu ya, sudah bisa internetan. Nah, itu bisa berinternetan gitu ya. Oke, lalu di sini kita coba di bandwidth, entah bandwidth ini berjalan atau tidak ya, karena ini belum coba. Nanti jika ada yang memang masih belum normal, nanti kita akan coba perbaiki. Connectivity control ini apa bang? Ini untuk auto runningnya atau mode pesawatnya. Ini di stop, ini untuk stop, ini restart dan start. Ini keadaannya sedang running ini ya, jadi sedang berjalan. Jadi jika di host ataupun IP ini dia nggak dapat, dia akan merestart modemnya gitu ya, sampai dia dapat, sampai connect gitu ya. Jadi seperti itu. Ini auto mode paste-nya, tampilan auto mode paste-nya. Jadi hostnya atau bugnya kalian bisa masukkan di sini dengan 2 sekaligus, bahkan bisa 4. Silahkan digunakan seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu saja. Ini untuk informasi ya, silahkan ya ke Telegram dan GitHub dari Mas Kaito ini ya. Jadi seperti itu. Apalagi guys ya, nggak ada ya. Jadi seperti itu saja ya video kali ini. Semoga kalian suka. Oh ya, mungkin tes speed aja dulu deh ya. Kita coba tes speed dulu bentar. Dia dapat berapa ya? Redmi 4A ini ya. Oh, dapat segini nih speednya guys ya. Dan apakah handphone seperti ini sangat direkomendasikan? Tergantung handphonenya. Kalau handphonenya sudah dimodif, itu bisa. Karena gini guys, kalau kalian ingin menggunakan handphone auto-autoan, kalian tuh harus paham tentang bypass baterai, biar dia hidup tanpa menggunakan baterai. Karena handphone tuh sejatinya yang berbahaya kan si baterai ya, dia bisa meledak gitu ya. Lalu tentang si mesin, nah ini kan device-nya bukan didesain untuk jadi modem.
jadi dia akan panas biasanya. Jadi itu perlu ditambahkan kipas ataupun di apa ya, jadi ditelanjangi aja gitu mesinnya biar dia tidak terlalu panas, seperti itu ya. Oke, begitu saja video kali ini. Sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.